Yo, hello everyone. Asik. Enggak. Gue tetap orang Indonesia. Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel jualinlaptop.id. Masih sama, balik sama gue Andre. Hari ini gue akan ngebahas laptop bekas Asus ROG Strix G531GD. Ya, sebelum kita mulai review Asus ROG ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, sama bukan nyalain ya, diklik tombol lonceng yang ada di bawah samping subscribe biar selalu dapat notifikasi tiap kita upload video baru di YouTube. Ya, Asus ROG Strix ini diluncurkan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 11 Juli. Asus ROG ini juga menjadi salah satu varian seri gaming ROG termurah 2019. Penampilan atau desain Asus ROG Strix G531GD ini nggak beda jauh dari saudara-saudaranya, yaitu masih keluarga dari Asus ROG Strix G juga, yang menggunakan desain konsep terbaru. Di sini yang dimaksud desain konsep terbaru itu seperti corak-corak yang bergaris-garis, diagonal kayak gini, dan juga kalau kita garuk-garuk itu kedengeran ya, karena ini kayak tekstur juga. Dan juga yang menurut gue yang lebih disayangkan, ini adalah logo ROG-nya sendiri. Dia udah nggak nyala, jadi seperti yang dilihat ini plastik doang. Kalau seri-seri sebelumnya kan logonya ini bisa nyala, jadi menurut gue ini lumayan disayangkan aja. Tapi mungkin juga ini salah satu cara Asus untuk memangkas biaya, karena laptop gaming ini termasuk murah. Ya, dan juga yang membedakan Asus Strix ini menurut gua itu dia nggak ada keystone-nya. Mungkin emang sengaja didesain seperti itu, kayak yang bisa dilihat ya. Ini kan nggak ada keystone-nya di bagian kanan sini. Dan juga menurut gua hinge-nya atau engselnya itu dibuat agak melengkung, mungkin untuk mendukung sirkulasi udara, pembuangan udara dari Strix-nya ini. Pembuangannya itu ada di mana? Udaranya dia ada di bagian belakang. Ya, ini seperti yang bisa lo lihat. Ini itu sedikit gede, jadi lebih condong ke belakang, dan juga exhaust-nya atau pembuangan udaranya itu ada di bagian belakang, di kiri sama di kanan. Dan juga nggak lupa, laptop ini sudah bisa dibuka dengan menggunakan satu tangan. Gue contohin ya. Untuk bagian layarnya, Asus ROG Strix ini sudah memiliki layar berukuran 15,6 inch dengan panel IPS, dan juga sudah memiliki resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel, dan juga memiliki refresh rate sebesar 144 Hz, serta didukung dengan teknologi Asus Game Visual untuk pengaturan kalibrasi warnanya. Ya udah, kita langsung masuk aplikasinya ya. Jadi di apa sih Asus Game Visual ini? Asus Game Visual ini dia untuk menyesuaikan warna saat lo bermain game atau menggunakan laptop di malam hari. Contoh di sini ada, kalau lo bermain game racing ada tipe racing. Dan juga di sini ada tipe FPS, ada tipe cinema atau eye care untuk ngejaga mata lo saat menggunakan laptop ini di malam hari. Dan juga ada tipe RTS atau RPG ya, dan juga ada mode vivid untuk memaksimalkan warna dari layarnya. Layar laptop ini juga sudah mengusung desain bezel nano edge, atau biasa yang kita tahu itu desain bezel tipis kayak gini. Di samping kiri kanannya ini udah tipis banget, jadi untuk memaksimalkan layarnya juga, jadi untuk secara bermain atau melihat layarnya juga lebih puas atau lebih maksimal. Dan juga untuk tambahan, di bagian atas laptop ini nggak tersedia webcam seperti laptop-laptop lainnya, karena ini dikhususkan untuk gamer. Jadi kalau buat lo yang mau nge-record game atau lo mau pakai webcam atau lo mau video call, lo bisa pakai kamera eksternal.
Ya, tak hanya itu, layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan anti glare dan juga mampu memancarkan warna 72% NTSC dan 100% sRGB. Ya, overall layar laptop ini dapat memancarkan warna sRGB yang lebih akurat dan kaya akan warnanya. Untuk bodi laptop ini bisa dibilang cukup ringkas dengan bobotnya yang cukup ringan di kelasnya ya, atau di kelas-kelas gaming. Karena ini kalau diangkat paling sekitar kisaran 1,7 kilo sampai 2 kilo ke atas. Dan juga untuk bicara soal performa, laptop Asus Strix ini udah bisa bermain game-game berat seperti Assassin's Creed Unity, CSGO, Dota 2, GTA 5. Dengan dukungan prosesor Intel Core i5 9300H generasi ke-9 dengan codename Coffee Lake. Laptop ini juga mempunyai base clock 2,4 GHz dan dapat dimaksimalkan hingga 4,1 GHz dengan turbo boost. Dan didukung dengan RAM berkapasitas 8 GB dan dapat dimaksimalkan hingga 32 GB berjenis DDR4. Dan juga dengan kecepatan RAM-nya sebesar 2666 MHz. Untuk penyimpanannya sendiri, laptop ini sudah dilengkapi dengan penyimpanan SSHD atau kepanjangannya itu Solid State Hybrid Drive. Dan juga untuk kapasitasnya itu sebesar 1 TB dengan kecepatan 5400 RPM. Oke, untuk sedikit informasi karena gue baik hati dan tidak sombong ya. Apa sih SSHD itu, kakak? Jadi SSHD itu adalah penggabungan dari SSD dan HDD yang pastinya lebih cepat dan lebih aman. Tapi untuk segi performanya masih di bawah SSD, seperti itu. Dan laptop ini juga dapat ditambahkan dengan penyimpanan SSD M2 untuk media penyimpanan atau untuk yang menginginkan performanya itu lebih cepat atau lebih kencang. Bisa juga untuk rendering lebih cepat seperti rendering Adobe Premiere atau After Effects itu bisa lebih cepat menggunakan SSD M2. Dan juga untuk laptop ini sendiri dia belum menggunakan SSD, jadi hanya menggunakan SSHD. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 3 sel sebesar 48 Wh dan sudah menggunakan baterai lithium ion. Dan juga untuk informasi aja, laptop-laptop sekarang seperti yang lo tahu itu udah nggak bisa di removable, jadi baterainya ini baterai tanam boy. Dan dengan grafis Nvidia GTX 1050 dan juga didukung fitur gaming khas ROG, membuat pengalaman bermain game ini lebih nyaman. Untuk bagian konektivitasnya, Asus ROG ini terbilang lengkap di kelasnya dengan mengandalkan WiFi, Bluetooth, dan LAN. Untuk bagian LAN-nya dia terdapat di bagian belakang. Untuk bagian konektornya di bagian sebelah kiri, laptop ini memiliki 3 USB 3.2 Type A dan juga ada satu buah lubang audio jack 3,5 mm. Untuk di bagian belakang dia ada satu buah port charging dan satu buah port HDMI, dan juga di bagian kanannya ini kosong, nggak terdapat apa-apa, cuma ada satu buah lubang speaker aja. Ya, sekarang di sektor audionya, ROG Strix ini menawarkan audio yang cukup mumpuni dengan speaker stereo 2 ya di sebelah kiri dan kanan. Di bagian bawah, mungkin di bagian samping di bawah-bawah port ini berkualitas tinggi dan juga dilengkapi dengan teknologi Asus Phonics Studio Premium Technology dengan Smart AMP. Selain itu, Asus juga membekali laptop ini dengan dukungan Chiclet RGB Light Keyboard, atau biasa di sini itu sebutannya Aura RGB, untuk meningkatkan pengalaman gaming. Aura RGB ini atau Chiclet ini kayak yang lu lihat ya, ini keyboardnya warna-warni. Kak, itu gimana sih kak biar bisa menyala-nyala? Iya, caranya gini deh.
Nah, jadi untuk RGB-nya sendiri ini bisa kita set menggunakan aplikasi. Di sini kita buka Windows-nya ya. Di sini ada Armoury Crate. Kita masuk ke sebentar dia loading. Cara kita masuk ke bagian ini. Kalau kita jadi ini ada Aura Signs. Kita masuk ke Aura Effect. Jadi di sini ini kita bisa set beberapa warna. Kita bisa set warna ataupun bagaimana warna itu berganti. Contoh seperti ini static, dia akan warnanya diem aja, dan ini juga ada di bagian bawahnya ya untuk menerangi gitu, biar nggak gelap-gelap banget kalau main malam hari. Dan juga di sini ada breathing, seperti orang napas, dia dia akan pelan-pelan warnanya naik dan redup lagi dan ganti warna lagi. Di sini juga ada strobing. Strobing itu dia kayak berdetak gitu. Jadi warnanya tiap kali nyala itu dia ganti-ganti. Dan juga ini ada color cycle, dia warnanya akan nyala terus tapi warnanya dia akan berganti-ganti. Dan juga di sini masih ada banyak fitur-fitur lainnya warnanya. Dan juga di sini yang bagian mungkin sedikit seru ya. Dia bagian musik ini bisa kita setting ada rock, hip hop, party, sleep, funk, atau romance atau jazz. Jadi warna di Cyclet ini akan mengikuti dentuman di musik tersebut. Seperti misalkan musik rock, dia akan mengikuti suara dentumannya, bassnya, atau musik jazz di bagian saksofonnya gitu. Ya, di sini gua akan nyoba performa 3D-nya menggunakan Cinebench. Kita coba aja pakai timer juga ya. Di sini akan gua pencet run. Kita mulai 3 2 1. Tanam-tanam ubi tak perlu dibaca. Orang yang berbudi, kita berbahasa, semarakkan hari ini, nyanyi sama-sama. Ya, ini nanti bakal gua kasih unjuk hasil akhirnya aja ya. Ya, ini hasilnya setelah dicoba ya. Gua coba pakai Cinebench ya, dia running selama kurang lebih 4 menit 41 detik dan mendapatkan skor 1045. Ini performanya juga bisa berubah ya. Kalau lu cas gitu, dia bakal naik sekitar 1100-an. Jadi nggak terlalu beda jauh-jauh banget. Karena kalau di sini kalau pas lu cas, lu bisa pakai mode turbo yang tersedia untuk bermain game gitu. Jadi prosesornya itu bekerja lebih kencang dan exhaustnya itu pembuangan anginnya itu bakal lebih kencang dan suaranya lebih terasa. Oke, kita masuk ke bagian benefitnya. Benefit dari menggunakan Asus ROG Strix G531GD ini apa sih? Karena laptop ini keluaran tahun 2019, yang artinya kita dapat menggunakan laptop ini hingga beberapa tahun ke depan. Dan juga karena menyandang nama ROG, sudah pasti performanya memuaskan. Dan juga untuk penggunaan sehari-hari seperti daily activity, editing, rendering, ataupun gaming itu masih dapat bekerja dengan baik hingga beberapa tahun ke depan. Dan bermain game pun masih ya oke-oke aja lah ya, masih enjoy karena untuk spesifikasinya udah lumayan untuk game-game kelas berat. Ya, di kesimpulannya apa sih kesimpulan dari menggunakan Asus ROG G531GD ini? Yang pasti pertama, karena dia keluaran tahun 2019 dan generasi terbaru, tentunya dia masih bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan dan masih mumpuni untuk seperti bermain game, editing, atau rendering. Dan juga untuk kelebihannya sendiri menurut gua itu ada di backlight keyboardnya dan lampu RGB di bagian bawah laptop ini. Karena ini menurut gua ngebantu banget
di malam hari, kalau di luar atau di dalam kamar gitu ya yang gelap-gelapan, ini ngebantu juga untuk ngelihat hurufnya biar nggak salah pencet atau salah ketik. Dan juga mungkin untuk kekurangannya sendiri menurut gua, karena ini disasarkan untuk para gamer, dia kan mungkin untuk live streaming dia membutuhkan kamera ya. Sayangnya laptop ini belum ada, nggak ada webcamnya, jadi menurut gua ini salah satu kekurangannya sih. Cuma bisa dicari solusinya atau bisa diakalin dengan menggunakan kamera eksternal atau webcam eksternal. Dan juga untuk bagian graphic cardnya, laptop ini masih menggunakan 1050 ya. Sedangkan di laptop-laptop lain atau di pesaingnya lah, bisa dibilang pesaingnya, sudah menggunakan TI ataupun 1060. Dan juga mungkin sedikit gue infoin lagi, untuk kelas gaming ini laptop ini termasuk ringan, berada di 2,3 kilo, jadi nggak terlalu berat seperti ROG lainnya. Dan ini diangkat satu tangan juga ya oke lah, nggak berat-berat banget. Cuma kalau lu tahan sejam sih pegel. Oke teman-teman, jadi saya ada sedikit pesan untuk kalian semua. Ya, laptop itu, setiap laptop memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, teman-teman harap belilah laptop sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri dan apa yang dibutuhkan teman-teman untuk dimanfaatkan. Jadi sesuaikan laptop dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, kerabat ataupun keluarga, tukang bakso di depan juga boleh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang kurang ataupun ada yang mau nambahin, karena ini cuma pengetahuan gue aja, boleh tambahin di bawah di kolom komentar. Nanti pasti kita baca kok semuanya ya. Terima kasih semua. See you next week. Kita kan?